Semangat ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa tugas ibu-ibu kader semuanya, salah satunya adalah memantau penderita TB, baik minum obatnya, periksa dahaknya, kapan ngambil obat, dan lain-lain. Nah, seperti kita ketahui juga bahwa di dunia sekarang sedang dilanda pandemi. Ya, pandemi virus Corona 19 ya. Termasuk di Indonesia yang pada tahap sekarang ini masih dalam masa transisi ke arah new normal, apa yang disebut dengan hidup normal yang baru. Sehingga memang kita semuanya termasuk para kader juga harus bisa memutus rantai penularan dari virus corona tersebut. Nah, bagaimana sementara Bapak Ibu atau ibu-ibu kader semuanya harus bertugas, tetapi juga harus bisa memutus mata rantai terhadap penularan virus corona. Untuk itu, Pak Agus akan menyampaikan aplikasi yang bisa dibuat, yang bisa dipakai oleh ibu-ibu kader untuk memantau pasien atau penderita TB kapan harus minum obat, kapan ngambil obatnya, termasuk bagaimana mengedukasi para pasien. Ya, materi ini akan disampaikan oleh Pak Agus Isro. Beliau adalah seorang dosen juga dari Fakultas Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Jakarta dan seorang magister atau master dari kesehatan masyarakat dan kepakarannya di bidang informasi kesehatan. Kepada Pak Agus dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengaran ya suara saya ya? Kecil ya suaranya ya? Kedengaran Bapak? Suaranya kecil Bu. Kecil ya? Kecil ya? Sudah besar? Dibesarkan. Oke, sudah besar sekarang? Masih kecil? Ibu-ibu terdengar nggak dari sana? Dengar ya, terdengar. Terdengar nggak? Apa harus dibuka kali ya? Di sini lagi. Maskernya barangkali dikendorkan Pak Agus biar suaranya jelas. Terdengar, maskernya dibuka Pak. Wah, ini kayaknya modus nih, maskernya dibuka dalam rangka ingin melihat wajah Pak Agus yang sebenarnya. Pak Agus, dibuka saja maskernya. Saya lagi di kantor nih. Nah, kan jadi kelihatan aslinya, Pak. Ya. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Ini kader akan menggunakan teknologi ya. Kita akan bahas sekilas tentang teknologi ini, tapi memang ketika menggunakan aplikasi itu sebaiknya memang praktek. Nanti akan ada ketemuan lagi untuk praktek menggunakan aplikasi ini. Jadi kalau cuman melihat aja kayaknya nggak bakal masuk ya, nggak bakal bisa. Ya mudah-mudahan karena memang sekarang zamannya udah zaman teknologi, jadi kita bisa mengikuti perkembangan di era teknologi ya. Jadi kalau kita sekarang pertemuan menggunakan Zoom yang biasanya datang ke kelurahan atau mungkin datang ke tempat rapat-rapat, sekarang akhirnya menggunakan Zoom. Aplikasi ini nanti akan diberi nama Pantau TB atau pemantauan penderita TB ya. Saya nggak banyak sih slide-nya, jadi kita dari pengguna dulu. Nanti pengguna ini ada dari puskesmas, ada kader, ada pasien dan keluarga. Selain itu nanti ada adminnya mungkin dari kami ya, dari panitia atau mungkin dari peneliti. Masing-masing dari pengguna ini nanti haknya atau fasilitas yang didapatkan itu akan berbeda. Puskesmas itu berbeda, kader nanti fungsinya apa, pasien juga nanti fungsinya tersendiri ya. Yang pasti admin ini akan memiliki
fasilitas yang paling lengkap dibandingkan dengan yang lain. Nah, alurnya, ini kemarin kita diskusi, sebetulnya nanti alurnya adalah dari puskesmas. Puskesmas ini input data pasien, karena saya tahu persis di puskesmas itu sibuk, jadi nanti akan dibantu oleh kader atau admin. Terus nanti ada input data kader. Jadi kadernya juga dimasukkan ke sistem, ke aplikasi, supaya teridentifikasi. Nanti dari sana kita bisa memisahkan pasien A ini kadernya siapa, pasien B siapa kadernya. Jadi nanti terlihat bahwa satu kader itu memegang beberapa pasien. Ya. Jadi puskesmas sebetulnya nanti ini bisa dikembangkan. Jadi kalau sekarang kita coba di puskesmas Kuitang, mungkin nanti ada di puskesmas lain yang ingin menerapkan aplikasi yang sama. Kita bikin user baru, puskesmasnya apa, nanti di bawahnya ada kader-kadernya, di bawahnya lagi ada pasien-pasiennya. Nah, semakin banyak akan semakin aktif nanti di dalam aplikasi ini. Jadi tidak hanya untuk puskesmas Kuitang, tapi mungkin nanti puskesmas yang lain kalau bisa mau mengikuti aplikasi ini bisa digunakan. Terus di sana juga nanti selain tadi data kader, data pasien, itu ada input pengambilan obat. Jadi kan setiap bulan dia akan si pasien ambil obat, itu nanti akan diinput. Jadi kader juga bisa lihat nanti di fasilitas di aplikasi kader. Dia bisa melihat, oh si pasien A, pasien saya ini sudah ngambil obat kemarin. Dia nanti ada pemberitahuan di aplikasi handphonenya. Ya, terus selain input itu juga pembelian obat juga, ini nanti kerjasama dengan kader kalau memang puskesmasnya tidak bisa. Nanti kader yang menginput ke dalam sistemnya, ke dalam aplikasinya. Selain tadi monitoring, kader juga bisa input. Terus yang keempat, input pemeriksaan dahak. Nah ini juga dibantu oleh kader kalau puskesmasnya tidak bisa. Nanti setiap pasien setelah melakukan pemeriksaan dahak, itu diinput ke aplikasi ini. Ya, ke aplikasi ini. Dan ini pun nanti di notifikasi pasien pun ada. Jadi diinput oleh kader atau oleh puskesmas, nanti kader bisa lihat hasilnya apakah negatif atau positif, itu kelihatan. Dan ini dia pemeriksaan yang keberapa, ke-1 atau ke-2. Ya, jadi dia nanti kelihatan di aplikasinya. Sementara setelah semuanya itu, ya biasanya ada artikel. Ini sebetulnya artikel ini menjadi panduan nanti Bapak Ibu kader atau Ibu-Ibu kader di lapangan. Kalau saya pengen lihat artikel atau pengetahuan-pengetahuan baru nanti tentang TB, nanti bisa dilihat di aplikasinya. Cara pencegahannya seperti apa, pengobatannya seperti apa. Jadi nanti panduan kalau ketika seumpamanya mau ke pasien lupa nih, tinggal lihat aja di aplikasinya. Nah, di artikel itu ada nanti beberapa artikel yang panduan buat ibu bapak pasien untuk melakukan penyuluhan atau nasihat atau semacam itulah ya. Terus nanti di kader itu ada baca artikel. Jadi baca artikel TB, di situ ada semua nanti kita inputkan artikelnya. Ini berbentuk gambar atau berbentuk tulisan, mungkin nanti kalau ada video nanti masukkan videonya. Terus monitoring obat pasien. Jadi kalau seumpamanya pasien ini harus hari ini tuh harus ngambil obat. Nah, itu harus nanti ada notifikasi ke kader. Ada notifikasi kayak WA langsung gitu ya. Masuk pasien A ini harus ngambil obat nih hari ini. Jadi ada notifikasi. Terus monitoring pemeriksaan dahak juga nanti ada. Ya, pemeriksaan dahak ya, ada notifikasi. Terus ada pengambilan obatnya, nanti si kader bisa lihat, pemeriksaan dahaknya juga kader juga bisa lihat nanti sudah pemeriksaan pengambilan obat atau belum, ya nanti bisa lihat. Kalau nanti seumpamanya harusnya udah ngambil tapi kalau belum ngambil nanti bisa di follow up ya, bisa diingatkan si pasiennya bahwa harusnya ibu hari ini ngambil obat atau harusnya ibu hari ini pemeriksaan dahak. Si pasien apa dapatnya? Kalau pasien nanti ada baca artikel, ya baca artikel TB. Selain tadi Ibu kader juga bisa baca artikel TB, pasien juga bisa baca. Dia bisa mengupdate, kalau bahasa ABG-nya mengupdate
pengetahuan dia, ya pengetahuan dia. Dia memperbaharui pengetahuan dia tentang TB, ya, bagaimana pengobatan dan sebagainya. Terus nanti ada notifikasi atau pemberitahuan waktu pemeriksaan dahak, ya. Selain tadi kader juga dapat notifikasi, pasien atau keluarga juga bisa ada notifikasinya nanti. Hari ini tung-tung gitu kan keluar notifikasi hari ini jadwal untuk pemeriksaan dahak, ya gitu. Nanti dia akan muncul. Pemberitahuan waktu pengambilan obat juga ada, ya. Terus dia juga bisa lihat hasil pemeriksaan kalau sudah diinput oleh puskesmas atau kader, ya. Jadi kalau semuanya puskesmas sudah masukkan hasilnya negatif nih, nanti si pasien dia nggak usah nunggu di puskesmas lama-lama, lihat aja nanti di aplikasinya, oh hasil kemarin ternyata negatif, ya. Nanti pengobatannya semuanya lebih lanjut lagi. Kalau semuanya positif dia akan balik lagi ke pengobatannya. Nah, ada syaratnya menggunakan aplikasi ini. Ya, diusahakan oleh kami di sini, syarat ini tidak terlalu berat ya untuk para kader. Yang pertama ada perangkat. Ya, kalau punya laptop bisa pakai laptop. Tapi biasanya kan mungkin ini puskesmas yang punya komputer atau laptop. Biasanya ibu-ibu kader ya pakai smartphone ya, pakai handphone. Dan biasanya rata-rata Android ya. Android, kalau iPhone kan menengah ke atas lah ya. Saya juga nggak pakai iPhone karena memang agak sulit. Lisensinya juga agak sulit ketika izin mengeluarkan aplikasi di iPhone itu lebih sulit dibandingkan di Android. Ini pasti hampir semua orang punyalah namanya smartphone atau handphone Android, ya. Tukang warung aja sekarang kalau mau pesen garam itu ke distributor dia langsung pakai WhatsApp. Ini garam udah habis nih, tolong dikirim. Nah, masa ibu-ibu kader nggak punya smartphone Android? Nah, yang kedua mungkin, ya sekarang apalagi kalau kita lihat, mungkin kendala juga ya siswa-siswa sekarang kalau kuliah daring, kalau di daerah-daerah kesulitan untuk koneksi ya. Tapi kalau di kota mungkin koneksi sih ada, cuman paket data yang nggak ada mungkin. Terus harus ada internet. Karena kan ini sifatnya saling terkait ya Bu, Pak. Jadi kader terkait dengan pasien juga terkait dengan puskesmas juga terkait kader dan puskesmas dengan pasien itu akan saling terkoneksi. Kalau tidak ada koneksi internet, jadi update-annya akan sulit. Jadi dia notifikasinya yang kemarin-kemarin aja, yang update yang baru tidak akan terupdate. Jadi harus ada koneksi internet. Kalau tidak ada koneksi internet, aplikasi hanya sebatas terakhir koneksi internet itu yang akan muncul. Tapi update-an yang terbaru, kalau internetnya mati tidak akan ada. Jadi akan mati secara otomatis. Terus selanjutnya ada user dan password. Nah, user password ini nanti akan diberikan oleh admin ya, oleh kami dari kampus ya. Nanti dibuatkan user dan passwordnya. Jadi sistemnya nanti puskesmas membawahi kader membawahi pasien ya. Jadi tidak akan ketukar tuh. Semuanya nanti ada tambahan puskesmas baru. Ya dia akan pasiennya ya pasien dia, bukan pasien yang lain. Jadi tidak akan tertukar. Jadi privasinya pun atau keamanan datanya pun tidak akan terlihat oleh yang lain. Jadi kader yang satu dengan kader yang lain pun tidak akan bisa lihat, kecuali kader itu memberikan lihat handphonenya nih, lihat handphone saya, kader saya udah pasien saya seperti ini, banyaknya gini, pemeriksaan dahaknya kayak gini. Nah, itu baru bisa dilihat oleh kader yang lain. Tapi kalau antara kader dengan kader yang lain menggunakan aplikasi, itu dia akan masing-masing pasiennya. Begitu juga puskesmas. Nah, ini tampilan aplikasinya. Ya, nanti ada di sini ada artikel apa itu TB. Nanti tinggal dilihat aja TB-nya seperti apa artikelnya, ya. Terus di bawah ada pencegahannya bagaimana, nanti ada artikelnya di dalam. Di sini ada login, nanti setiap kader atau puskesmas atau pasien loginnya berbeda-beda. Satu user bisa digunakan di beberapa tempat bisa, ya. Jadi kalau semuanya tadi pasiennya install aplikasi, tapi keluarganya juga pengen lihat monitoring, bisa digunakan di aplikasi itu dengan 2
device atau dengan 2 perangkat, 2 handphone ya. Jadi handphone si semuanya ada anaknya pengen monitoring juga, itu bisa dilihat di sana. Jadi si anaknya nanti menggunakan user dan password si yang penderita itu. Terus di sini di puskesmas nanti ada daftar kader ya, dia bisa melihat kader-kadernya yang aktif di puskesmas itu. Terus kalau di puskesmas dan di kader nanti ada tampilan pasiennya ya, tampilan pasiennya. Ini versi kecilnya, kita lihat versi besarnya. Nah, di sini ada nama pasien nanti. Ya, ada nama pasien, terus kadernya siapa, tanggal berobat pertama kali itu nanti ada muncul. Terus di sampingnya ada 4 nih, berarti dia udah 4 kali ngambil obat umpamanya ya, ini contoh 4 kali ngambil obat. Jadi kelihatan dia udah ngambil obat. Nanti kalau diklik ini, itu kelihatan historinya. Dipencet tanggalnya nih, tek. Nanti lihat tanggal berapa aja dia ngambil obat. Ya, ada kelihatan tanggal-tanggalnya. Jadi jelas ngambilnya kapan. Terus nanti kalau semuanya tes dahak, di sini ada tes dahak. Ini tes dahak pertama hasilnya positif. Ya, jadi di sini ada 1 dalam kurung positif. Berarti dia udah tes dahak pertama, itu hasilnya positif. Nanti kalau diklik ini, tombol tes dahak ini, nanti akan kelihatan tanggal berapa dia tes dahak. Ini yang terakhir. Jadi kalau yang muncul semuanya positif, ini berarti yang terakhir ya tes dahak. Ini kebetulan baru pertama, ya ini yang memang yang pertama. Kalau semuanya di sini pertamanya negatif, kedua positif, maka dia 2 positif. Tapi semuanya 1 positif, 2 negatif, berarti nanti 2 negatif. Yang kedua negatif. Yang pertamanya nanti bisa dilihat diklik tombolnya, baru ada historinya. Oh, yang pertama tanggal berapa dia yang positif. Yang kedua tanggal berapa negatif, nanti kelihatan. Terus di sini nanti ada ubah data pasien, kalau kita mau ngubah, nanti di sana juga ada foto ya. Di setiap akun atau di setiap pengguna itu nanti bisa upload foto. Jadi si kader bisa lihat yang mana sih orangnya nih, nanti lihat fotonya. Ada fotonya di sana. Terus itu ubah data, jadi kita bisa mengubah data pasien tersebut kalau memang diperlukan ubah data. Itu saja dari saya, Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Atau Saya nanti? mau nanya dong, Pak. Ya, silakan. Ya. Mungkin langsung saja ke sesi tanya jawab ya, Pak Agus. Ya, silakan Ibu yang akan bertanya, sebutkan namanya Ibu. Ditujukan ke siapa? Pak Agus? Atau Bu Atih ya. Atau Bu Erni. Bu Erni dan Bu Atih silakan masuk di ruang Zoom lagi. Ayo Ibu yang mau bertanya silakan. Ibu siapa tadi? Bu Santi, Bu, saya dari sama Pak Agus saya mau nanya. Dari RW 7. Dari RW 7. Untuk ke Pak Agus? Iya. Ya. Ya, ke Pak. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai aplikasi ini, Pak. Seandainya pasien itu kan tidak mempunyai handphone yang keren deh, yang nanti dia cara yang dia ada, apakah dia ada untuk apa tuh namanya, untuk efeknya, kan di sini kan Bapak harus bisa memeriksakan hasil dahaknya kan, sedangkan dia handphonenya aja nggak punya, Pak. Gimana tuh untuk pasien tersebut itu? Apakah kami sebagai kader menginikan dia kalau misalkan dia ada pengecekan dahak atau pengambilan obat itu, apa kami kader ke tempat dia ngelikinya pakai handphone kami sebagai kader, gimana Pak? Ya, saya pikir cukup jelas ya Pak Agus pertanyaannya, bagaimana kalau pasiennya nggak punya handphone, bagaimana kader cara mengingatkannya, apakah harus datang langsung atau bagaimana? Oke, kalau saya langsung jawab ya Bu. Boleh Pak. Yang tadi kan kalau kita lihat di slide, yang untuk input dahak atau input pengambilan obat, itu kan ada di fungsinya, ada di, kalau nggak di puskesmas, ada di
di kader ya, ada di kader. Jadi kalau pasien dia hanya monitoring saja, hanya monitoring tanggal berapa saya harus berobat, tanggal berapa saya harus periksa dahak. Nah sekarang pasiennya nggak punya nih, nggak punya handphone yang canggih lah ya. Nah ini nanti balik lagi mungkin ke kader ya, balik lagi ke kader dengan menggunakan proses manual. Karena kan kalau dia punya handphone bagus, notifikasinya otomatis dari handphone. Tapi kalau semua handphonenya kurang baik, ya notifikasinya mau nggak mau dia harus manual, harus didatengin mungkin. Kalau memang ada SMS di SMS, tapi dari kader, notifikasinya dari kader. Kader hanya di kader nanti ada pengingat, tapi ke pasien nggak akan nyampe karena memang dia nggak punya handphone yang canggih. Begitu Bu. Jadi manual nanti jatuhnya, monitoring manual. Ya, gimana Bu Santi? Nanti tambahin ya Bu En? Ya, silakan Bu Erni. Baik, saya sedikit menambahkan dari pertanyaan Bu Santi terkait dengan monitoring yang dilakukan oleh seorang kader terhadap pasien yang tidak punya HP, gitu kan ya Bu? Kita kembali lagi kepada tujuan awal kita. Tujuan awal kita adalah bagaimana si kader bisa memantau si pasiennya. Ya, jika pasiennya memang tidak punya, itu lain kecuali ya Bu. Artinya kita tidak perlu juga memaksakan. Gitu. Yang penting tadi disampaikan oleh Pak Agus, kita bisa menggunakan dengan cara manual. Artinya apa? Kader bisa mengingatkan pasien dengan kapan dia periksa dahaknya. Misalnya, dia sini sudah bulan kedua nih, tanggal sekian harus periksa dahak. Dia tidak punya AP. Silakan ditelepon secara manual atau kapan perlu harus disusul. Nah, salah satu keuntungan aplikasi ini adalah untuk ke kadernya bisa memantau pasiennya. Nah, kalau pasien tidak bisa ya otomatis kembali kepada manual lagi. Itu Bu Santi. Oke. Iya. Jelas ya Bu Yanti ya. Dalam artian aplikasi ini sebenarnya lebih banyak untuk memfasilitasi kadernya supaya mudah memantau. Gitu ya. Begitu Pak Agus? Ya. Silakan untuk yang lainnya, barangkali ada pertanyaan terkait dengan TB itu sendiri atau tadi bagaimana berkomunikasi yang baik, bisa disampaikan kepada Bu Erni dan juga Bu Ati. Ibu-ibu kader masih semangat? Silakan ditanyakan. Ya. Terkait dengan aplikasi yang tadi disampaikan oleh Pak Agus, kalau hanya mendengarkan kayaknya masih bayang-bayang ya. Untuk itu nanti di minggu depan akan ada prakteknya Ibu-ibu. Jadi sekarang tanyakan aja dulu apa yang tadi sudah disampaikan Pak Agus apabila tidak jelas. Untuk kemudian minggu depan kita akan ada praktek ya. Jadi minggu depan akan ada pertemuan lagi untuk bisa benar-benar mengaplikasikan aplikasi yang sudah tadi disampaikan Pak Agus. Siapa yang ngomong? Tante Ina. Ibu masih semangat? Mama tuh mau nanya dong Bu. Boleh, silakan. Bu Nurul ya? Iya. Iya, Bu Nurul Huda dari RW berapa Bu? RW 3. RW 3, silakan ditanyakan. Ada beberapa yang mau tanya. Yang pertama ini masalah aplikasi. Apakah nanti aplikasi yang akan kita pakai ini sinyal gini ya, misalnya aplikasi itu berkaitan dengan sinyal ya Pak Bu. Nah, apakah di aplikasi ini akan melitkan kader? Makanya aku gimana yang ngejelasin ya? Karena ya udah tuh kalau kan menggunakan aplikasi itu agak sulit. Misalkan kita masuk ke dalam aplikasi tersebut. Ternyata tidak ada sinyal. Apakah aplikasi itu kan hilang yang kita harus dari awal kembali untuk mengisinya? Mohon maaf Ibu Nurul, suaranya putus-putus. Iya. Iya, putus-putus. Bisa diulang lagi intinya Bu Nurul. Ya. Sinyal barangkali ya Bu Nurul. Suara putus-putus. Ya,
Silakan Nah, ya, diulang. udah ngomong Intinya. banyak, putus ya. Nggak kedengeran. Ya, Apakah aplikasi yang bila sedang kita gunakan terus tidak Sinyalnya hilang. dan keluar lagi gitu, keluar lagi. Nah, misalkan kita menggunakan lagi, balik lagi ke aplikasi tersebut, apakah harus diulang? Roman. ya Pak Agus nangkep nggak pertanyaan aplikasi Putus maksudnya? ya? Ya, nangkap. Iya. Nangkap, Bu. Langsung aja ya. Nah, langsung aja Pak Agus. Baik. Jadi kalau seumpamanya kita udah buka aplikasi nih, terus tahu-tahu nggak ada sinyal. Ya. Terus gimana? Apakah dari ulang atau gimana? Nanti Ibu tinggal refresh aja. Jadi tinggal tarik ke bawah. Jadi kalau kita pakai, kalau Ibu sering baca apa ya? Kalau sering buka Facebook kan, Facebook nih yang biasa digunain. Nah kan kalau kita koneksinya jelek itu suka no connection. Terus kita tarik aja ke bawah kan. Tarik ke bawah, nanti kalau udah ada koneksi baru masuk lagi. Jadi sistemnya ditarik ke bawah, digeser ke bawah, digeser ke bawah. Jadi kalau memang koneksinya udah masuk, nanti otomatis masuk lagi, nggak dari awal lagi. Ya hanya tarik ke bawah aja. Sama seperti kayak Refresh Facebook itu. istilahnya ya. Nah, Jadi refresh ya Pak Agus. Ya. Jadi nggak dari awal lagi harus login lagi terus apalah gitu, nggak, langsung aja di refresh nanti. Ya, nggak usah login lagi berarti ya Pak. Udah Iya. bisa melanjutkan. Betul, kecuali ganti password. Kalau ganti password itu pasti akan login lagi. Ya itu Bu. Jelas Bu Nurul? Iya. Ya Bu Nurul cukup jelas ya. Ya, Jadi nanti kalau lagi, pertanyaan kedua, ya silakan. apakah nanti pada pelaksanaan kita harus megang tabu? Apa ini? Bagaimana Bu? Tolong diulang sekali lagi. Pada saat pelaksanaan atau tes, apakah kita sudah punya data? Oh ya, jadi pada saat nanti praktek ya Bu, apakah kita sudah punya data Pak Agus? Jadi besok ketika minggu depan akan praktek, oke. apakah sudah langsung dengan data yang real ya Bu? Ya gimana? Iya. Mungkin Bu Erni. Berarti kita udah atau punya Pak Agus sasaran bisa- ya? Coba, silakan Bu Erni barangkali mau jawab. Dari diangkat ya. Baik Bu Eni, terima kasih Bu Nurul. Pertanyaannya bagus sekali ya. Saya senang dengan semangatnya Bu Nurul dan teman-teman kader ya. Mudah-mudahan ini bisa terfasilitasi. Artinya gini Bu, terkait memang nanti pertemuan berikutnya kita kan ada TOT-nya untuk pelatihan kader yang kita langsung menggunakan Android-nya. Tapi karena memang kondisi kita dengan kondisi sekarang adalah dengan pandemik, mungkin kami ada beberapa kader yang mungkin kami TOT-kan. Nanti yang kader itu nanti dia akan menyampaikan lagi kepada yang lainnya gitu loh. Jadi semua akan terfasilitasi. Gitu. Nah, iya. Jadi TOT-nya bukan untuk semua dulu, Bu. Karena kalau untuk semua, kebetulan kan kondisi sekarang saya tidak berani ya, Bu, terus terang. Kadang kalau memang kondisinya wajar dan biasa, mungkin kami akan datang ke sana gitu loh tadinya. Tapi dengan kondisi begini, mungkin kami nanti akan mencari atau mungkin koordinasi dengan puskesmas, ada berapa orang kader yang bisa kami TOT dulu. Nanti dari situ nanti kader yang sudah di-TOT-kan dengan menggunakan aplikasi baru nanti akan memberikan pelajaran juga untuk teman yang lain. Jadi gitu cara sistematis kita karena keterbatasan dan segala halnya. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan, Bu Nurul. Paham ya, Bu? Ya, Pak Agus barangkali mau menambahkan terkait apakah datanya real? Oh iya. Kalau dari IT sebaiknya datanya memang nggak real sebaiknya ya. Datanya nggak real dulu. Walaupun itu data itu udah dimasukin namanya sesuai dengan data itu, tapi kan kita mau coba-coba dulu. Nanti kan diubah, di-delete, dihapus lagi, diubah lagi, masukin lagi kan akan mengganggu data. Datanya sih real, tapi mungkin
nanti akan dibalikin lagi menjadi data yang awal. Jadi ketika kita sudah melakukan uji coba, pasti ada yang dihapus kan, ada yang ditambah-tambahin, yang positifnya mungkin 10 kali udah tes, jadinya datanya nanti akan berantakan. Jadi nggak apa-apa, nanti diuji coba aja, dites aja sebisa kita, mau diacak-acak, mau di gimana, terserah nanti. Tapi nanti setelah itu datanya akan dibalikin lagi menjadi data real yang sesungguhnya. Itu Bu. Ya, baik Bu Eni, Pak Agus, terima kasih masukannya. Saya tambahkan sedikit ya Bu Eni. Ya, silakan Ya. Ibu. Terkait tadi dengan data yang akan kita gunakan, kalau nanti sudah sampaikan Pak Agus tadi benar, mungkin strategi kita adalah tidak menggunakan dulu data yang benar. Data itu mungkin kami minta dari koordinasi dengan Bu Santi selaku penanggung jawab untuk kader ya, kader TB yang ada di wilayah Senen, nanti bagaimana mekanismenya. Yang kedua juga mungkin data ini setelah nanti aplikasinya ini sudah oke, kita juga tetap koordinasi dengan Puskesmas. Mungkin ada Bu Evi ya di sana. Bu Evi masih ada di ini nggak Bu? Nanti Bu Evi bisa menambahkan. Bu Evi kayaknya masih monitor itu. Ya, Masih? Bu Evi, mungkin bisa menambahkan nanti kalau seandainya ini aplikasi kita sudah oke, Bu, kami nanti akan mencoba langsung ke Puskesmas dengan menggunakan data yang dealnya, yang sebenarnya seperti apa setelah kita lakukan. Dan untuk uji coba pun juga nanti kami juga akan tetap koordinasi dengan Bu Evi selaku istilahnya tahu program TB itu apa saja yang dilakukan oleh kader. Itu kali ya Bu Evi? Atau mungkin Bu Evi bisa menambahkan, Bu. Maaf, silakan Bu. Bu Eni, kembali ke Bu Evi, Bu Eni. Silakan pada Bu Evi, barangkali ada yang ingin disampaikan terkait nanti untuk coba aplikasi pemantauan ini. Iya Ibu, nanti koordinasi aja ya. Kalau misalnya aplikasi. Ya, Kalau bagaimana? aplikasinya udah oke, nanti saya masukin data-data pasien yang lagi proses pengobatan ya. Ya, ya betul. Ya, jadi intinya Ibu Evi nanti siap akan bantu untuk input data ketika aplikasinya sudah melewati uji coba, ya. Begitu Bu Evi? Iya Bu. Iya. Ya, baik Bu Nurul, sudah cukup jelas ya. Jadi nanti akan ada pelatihan untuk kader secara langsung, karena kalau menggunakan virtual seperti ini, karena sifatnya ini kan mempraktekkan ya, jadi agak sulit. Jadi mungkin akan ada tatap muka, tetapi akan dibatasi paling hanya beberapa kader, akan di-training, dan nanti kader yang di-training tadi akan men-training temannya lagi. Ya, jadi hanya perwakilan, istilahnya adalah training of trainer, trainer of training, training of trainer, TOT ya. Jadi nanti kadernya akan men-training temannya lagi. Dan mungkin nanti minggu depan waktunya kita akan informasikan melalui WA grup lagi. Pada ibu-ibu yang lain, ibu-ibu kader yang lain, silakan apabila ada pertanyaan terkait dengan konsep tuberkulosis yang tadi sudah disampaikan Bu Erni, dan juga komunikasi yang efektif yang disampaikan oleh Bu Ati, apakah sudah cukup jelas? Ibu-ibu kader, cukup jelas? Atau masih ada pertanyaan? Ya aja, itu aja, jamnya di situ aja deh. Itu tanya dulu. Boleh, boleh, silakan. Tuh, udah nanya lagi. Siapa yang mau bertanya, silakan. Tadi Bertanya kayaknya, nggak dipungut biaya, Bu Eni. kenapa? Bertanya nggak dipungut biaya. Ya, sudah tidak ada lagi pertanyaan? Sudah jelas kali. Sudah jelas barangkali ya. Baiklah, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, ya mudah-mudahan 3 topik atau materi yang disampaikan pada hari ini bisa menambah pengetahuan ibu-ibu kader semua, dan terkait dengan aplikasi nanti masih ada lanjutannya. Di minggu depan akan ada pelatihan secara langsung.
walaupun hanya perwakilan dari beberapa kader. Saya ingatkan kembali, setelah acara ini selesai, artinya di ruang Zoom ini selesai, ibu-ibu kader masih ada satu kegiatan lagi, yaitu post test. Jadi kembali lagi saya ingatkan, nanti ibu-ibu silakan buka WA grup kadernya untuk mengisi kuesioner kepuasan dan juga soal post test. Jadi kalau di awal tadi Ibu sudah mengisi pretestnya, untuk di akhir nanti setelah Zoom ini selesai akan mengisi soal post testnya. Ya. Baiklah, kita akhiri untuk pelatihan pada hari ini. Saya kembalikan lagi kepada Bu Ruli. Silakan Bu Ruli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.